Halo Al, masih bersama Malaka 41 Mbak. Ini kali ini kita sedang di Bandungan ya. Bandungan Gedung Songo, air panas. Ini kita menuju ke sana ini. Jalannya dingin juga, enak. Nah, ini ada resto juga di sini. Kebun tembakau. Kebun tembakonya. Ah, itu pemandangannya tuh. Udah. Loh, ketemu lagi dengan Mas Pablo ini. Gimana Mas? Ini ada Mas, netizen sama deterjen sama haters tanya. Iya. Nah, ketika seorang istri minta cerai itu gimana Mas? Perasaannya sang suami gimana? Enaknya gimana? Ya kita harus nyelesain satu sama lain dari segi masalah. Kalau udah cerai kan udah takdir. Ada yang nggak mau cerai, ingin mempertahankan ada, tapi ada yang pengen cerai itu pengen cari yang lebih baik juga ada. Itu udah ada yang diatur, udah ada yang takdir. Tapi kalau gimana ya, kalau kita nggak bisa mempertahankan, ya udah mau gimana lagi. Kalau dipaksain tetap sakit hati, kalau nggak dipaksain juga sakit hati. Ya kita jalani apa adanya, jalani apa adanya, seperti kita nggak ada masalah, itu aja. Hapus masalah itu dari dalam masa lalu untuk pembelajaran. Jalani yang masa sekarang ini apa adanya, nikmati jalan hidup kita yang ada sekarang ini, gitu aja, lebih baik. Nah, terus misalnya setelah cerai mantannya langsung nikah lagi, pendapatnya gimana Mas Pablo Escobar? Kalau itu udah masa lalu deh, sebuah kenangan, ya dilupain aja itu. Masa mau diingat, masa pengen ketemu, malah kalau ketemu, kalau nggak bisa dilupain ntar sakit. Kalau sakit gimana, dokter apa bisa nyembuhin? Nggak mungkin bisa. Cuma yang menyembuhin kita sendiri, yaitu apa, ngelupain dan menjauhi supaya kita nggak ketemu sama mantan. Lah itu dia, kalau nggak ketemu sama mantan, udah ngelupain, kita nggak akan sakit hati, malah kita akan bahagia yang sekarang ini. Kalau sakit hati kan anggap aja itu udah masa lalu. Masa sekarang ya masa kebahagiaan seperti ini, gitu loh. Terus rencananya Mas Pablo ini ke depannya gimana? Ingin segera nyari lagi calonnya, inginnya yang gimana? Calon istri idaman menurut Mas Pablo ini? Ini sementara saya masih jalani dulu, masih trauma itu. Mungkin aku butuh waktu untuk mencari pendamping itu, mencari jodoh itu butuh proses, butuh waktu. Nggak segampang itu. Kalau kita nemu lagi, kita cari gini, kamu mau nggak jadi pendamping hidup? Itu nggak kayak gitu. Kalau itu mau, kita nggak tahu gimana ya kedepannya, latar belakangnya gimana, ntar malah jadi hancur lagi. Kita harus tahu dulu karakternya, latar belakangnya, orang-orangnya gimana, supaya nggak trauma dengan masa lalu kehidupan itu. Kita harus memandang dulu itu loh, untuk pendamping hidup kita yang setara dengan kita, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, tahu orang tua, tahu semua dengan orang tua. Itulah
Kalau butuh cari itu sebuah gampang sih, cari pendamping hidup di mana-mana ada. Tapi untuk akhir tuanya itu loh butuh waktu. Itu. Jadi intinya Sabrina nyari ya, istri yang ideal, terus untuk serius jadi istri, nggak main-main gitu ya. Iya. Jadi bukan, kadang istri itu kadang hanya teman hidup, bukan hanya teman hidup, bukan teman mati. Seorang istri kan kadang nggak pasti jadi teman hidup sampai mati. Ada yang hanya pasangan aja, intinya gitu. Suami itu hanya pasangan, bukan teman mati. Jadi nggak sampai mati kadang-kadang. Kadang cinta akan abadi, namun kadang cinta juga menyakitkan, ya kan? Iya, emang bener itu. Semua itu kan gimana? Semua itu butuh proses, butuh perjalanan, butuh tahu semuanya, butuh mengerti semuanya. Apapun itu namanya kehidupan, kita harus tahu. Nggak sembarangan itu loh. Kalau kita cari sembarangan kita bisa kok, tapi akhirnya itu yang bikin kita itu, apakah akhirnya kita akan bahagia, apakah kita akan menderita, itu loh. Kalau kita menderita dulu baru bahagia itu pasti, tapi kalau bahagia dulu baru menderita juga pasti. Karena apa? Nggak selamanya akhir hayat gitu loh. Kadang calon istri itu kadang-kadang, pacar itu kadang-kadang labil, maunya pas sebelum nikah itu maunya cuman nikah, setelah nikah kaget, nyata kok begini begitu, susah, nggak tahan, akhirnya ditinggal. Kayak gitu kaset. Iya, emang benar seperti itu. Seorang pacaran kan biasanya, oh sayang, aku cinta, aku sayang, aku nggak akan macam-macam, itu cuma rayong gombal. Tapi kalau udah nikah malah kita udah kerja, kita nggak kerja, malah kita ditinggalin, malah kita dicaci maki, dihina. Kadang hasil kamu gimana? Nggak, kok beda dengan gini gitu. Kak minus gitu. Iya Kak Mina. Tapi harus sabar ya, seorang istri itu harus sabar ya, harus menerima ya, Iya. hasil kerja keras suami ya. Iya. Tapi kadang ada yang bisa menerima, kadang ada yang nggak bisa menerima. Harus gimana lagi ya itu? Mungkin apa itu udah takdir? Apakah mungkin seorang wanita itu udah bosan kepada pria? Apakah pria udah bosan kepada wanita? Gitu. Mungkin itu kita harus butuh kesabaran, butuh proses. Ya kalau perlu ya kita jalani hidup apa adanya. Nah, ini Jalan itu loh Mas, lebih baik. oh ya Pak Mas Pablo Escobar, pesan-pesan untuk ABG labil yang baru pacaran, yang orang-orang ABG tolol dan dungu yang lagi pacaran tuh, pesan-pesannya gimana? Pesan-pesan kita harus perhatian. Nah, kadang kan orang-orang sekarang tuh, anak-anak kecil itu udah pada pacaran, geblok-geblokan, dungu-dunguan dan tolol-tololan tuh gimana untuk biar cepat nikah apa sarannya gimana itu? Itu harus butuh proses, butuh
perdalaman, butuh tahu isi hati, latar belakang semuanya, harus mengerti satu sama lain, keadaan, terus kesukaan, yang dia suka, yang dia benci, bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang tua. Enggak cuma itu, kita harus saling menjaga satu sama lain. Semuanya itu harus penting kalau pengen hidup akhir hayat. Itu kuncinya. Kalau nggak pengen hidup akhir hayat, ya udah, kadang kan ada yang putus, ada yang nikah tapi nggak sampai akhir hayat. Mungkin gimana, itu apa udah takdir, mungkin apa kita punya kesalahan yang pernah kita jalani. Kita harus belajar dari itu semua, dari segi kesalahan maupun yang benar. Kita harus belajar itu, harus menjalani apa adanya itu loh. Oke, sekian Malaka 414.